ini dengan kelas C. Ya, Ibu masuk ya. Baik, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Dera. Kenapa Dera? Sakit. Sudah berapa lama? Kita doakan semoga cepat sembuh ya. Ya. Baik, setelah sekian lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita dapat bertatap muka kembali dan belajar seperti biasa. Hari ini kita akan mempelajari materi dengan kompetisi dasar 3.2, yaitu menganalisis struktur teks prosedur secara lisan ataupun tulis dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan. Kemudian 4.2-nya memproduksi teks prosedur secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur teks yang telah kita pelajari dari 3.1 dan juga 4.1. Tujuan kita mempelajari ini diharapkan peserta didik itu dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur, menelaah kebahasaan teks prosedur, dan juga menulis teks prosedur. Kemarin negara kita sedang ada masalah besar, yaitu pandemi corona, sehingga membuat kita harus belajar di rumah. Alhamdulillahirrabbilalamin, sekarang kita sudah ada dalam masa new normal atau keadaan menuju normal. Jadi kita alhamdulillah bisa bertemu kembali. Karena itu, pasti kita juga sering mendengar anjuran pemerintah untuk selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan. Nah, dari anjuran-anjuran itu selalu diberi juga tayangan atau tata cara, langkah-langkah mencuci tangan dengan baik. Nah, mengenai hal tersebut atau mengenai langkah-langkah atau petunjuk tersebut, kira-kira itu berhubungan dengan teks apa? Ada yang tahu? Ya? Itu yang di belakang. Tahu? Ini yang di depan. Apa? Iya, betul sekali, dengan teks prosedur. Nah, teks prosedur ini merupakan sebuah teks yang terdiri dari tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk melakukan suatu kegiatan atau juga melakukan suatu hal. Nah, teks prosedur ini dapat membantu kita untuk membuat sesuatu, menyusun sesuatu, ataupun melakukan sesuatu. Di sini Ibu mempunyai sebuah teks prosedur. Silakan kalian baca dan amati, kemudian temukan kira-kira apa saja yang ada dalam teks prosedur, strukturnya, unsur-unsurnya seperti apa. Kemudian kira-kira apa yang membedakan teks prosedur dengan teks lain ini? Ini silakan untuk ketua kelas untuk membagikan. Ya. Baik, Ibu kasih waktu selama 5 menit ya untuk mencari apa saja yang ada dalam teks prosedur tersebut. Baik, waktu sudah habis. Silahkan siapa yang mau menjelaskan apa isi teks prosedur tersebut, kemudian apa saja yang terdapat dalam teks prosedur tersebut. Silahkan. Devi mau menjelaskan? Silahkan. Iya, bagus sekali. Berikan apresiasi untuk Devi. Selain itu, ada juga yang mau berpendapat selain Devi? Silahkan. Iya, Saudara Arfa. Iya, bagus sekali. Beri apresiasi untuk Arfa. Iya, jadi betul ya apa yang sudah dikatakan teman-teman kalian, bahwa teks prosedur itu ada tujuannya, kemudian ada material, ada alat, ada juga langkah-langkah, dan yang terpenting itu adalah ada langkah-langkah. Itu yang membedakan teks yang lain dan juga teks prosedur.
Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari struktur teks prosedur. Kemudian, ada juga ciri kebahasaannya, yaitu mencakup konjungsi yang merupakan kata hubung. Kemudian ada kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah atau instruksi. Kemudian ada juga kalimat deklaratif, yaitu pernyataan informasi. Dan juga ada kalimat interrogatif, yaitu pertanyaan yang berfungsi menanyakan sesuatu. Selain itu juga ada verba. Nah, verba ini ada beberapa macam. Yang pertama ada verba material, yaitu suatu bentuk kata kerja yang berimbuhan dan mengacu pada tindakan fisik atau perbuatan yang dilakukan secara fisik oleh partisipan. Dan ada verba tingkah laku, yaitu suatu kata kerja yang berpacu pada tindakan dan dilakukan dengan sebuah ungkapan. Nah, berdasarkan teks prosedur tersebut yang tadi Ibu bagikan, coba kalian tunjukkan mana yang termasuk tujuannya, mana yang termasuk material, dan juga mana yang termasuk langkah-langkah. Nah, selain itu, coba tunjukkan juga mana yang termasuk ke dalam ciri kebahasaannya. Ya, tadi kan kalian sudah membaca, sekarang tinggal sebutkan mana yang bagian tujuan, mana yang bagian material, langkah-langkah, dan juga ciri kebahasaannya. Silakan. Iya, Saudara Rahayu? Iya, bagus sekali. Ada yang mau menambahkan? Iya, Saudara Basit? Baik, bagus sekali. Sekarang, setelah kalian mengetahui dan memahami mengenai teks prosedur tersebut, silahkan kalian berkelompok menjadi 5 kelompok, kemudian buat vlog singkat berdurasi maksimal 5 menit. Bebas ya, kalian ingin menyampaikan informasi dan langkah-langkah apa yang ingin disampaikan, silakan bebas, sekreatif mungkin. Temanya juga bebas. Silahkan cari referensinya untuk gambaran kalian. Nanti presentasikan secara per kelompok dan perlihatkan hasil kerjanya di layar proyektor. Dapat dipahami? Ya, untuk pembagian kelompoknya silahkan saya serahkan kepada ketua kelas. Ya, satu kelompoknya 5 orang. Oke? Ya, ada yang ditanyakan? Belum ada? Silakan untuk berkelompok terlebih dahulu ya. Berkelompok semuanya? Sudah. Nah, silahkan setiap kelompoknya untuk menentukan kira-kira tema apa yang akan diambil, kemudian prosedur apa yang ingin dibuat, lalu diskusikan. Setelah didiskusikan, buat rancangan videonya. Setelah itu langsung membuat videonya. Nah, ketika kalian diskusi, kalian bisa bertanya kepada Ibu untuk jika ada yang masih kebingungan ya. Silahkan bisa bertanya. Kita diskusi sambil kerja proyek kalian berjalan ya. Waktu sampai sebelum bubar kelas, kalian seharusnya sudah membereskan proyek kalian ini. Silahkan untuk dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Bagaimana kelompok 1? Ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Baik. Kelompok 2 ada? Belum ada. Kelompok 3? Belum ada. Kelompok 4? Belum ada. Kelompok 5? Belum ada juga. Ya sudah, kalian berdiskusi dulu secara berkelompok ya. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ibu. Baik, waktunya habis anak-anak. Silahkan untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk memperlihatkan hasil kerjanya. Silahkan untuk kelompok 1 untuk ke depan. Iya. Apa? Membuat apa? Prosedur apa? Oh, membuat masker ya? Membuat masker kain, silahkan. Silahkan untuk ditayangkan.
Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cica Siti Alivia, Devi Desetiani, Hilda Aulia, Lucy Salsadila Nur, dan Rahayu Sri Lestari. Kalian pasti sudah mendengar bahwa kita harus physical distancing dan menggunakan masker setiap keluar karena COVID-19 ini. Awalnya, Organisasi Kesehatan Dunia tidak menyarankan untuk menggunakan masker jika Anda tidak sakit atau tidak bekerja di tempat yang berpotensi tinggi untuk terpapar penyakit. Namun, sekarang dianjurkan untuk memakai masker karena dikhawatirkan ada kelompok yang tanpa disadari rentan menyebabkan virus corona. Untuk menghindari terjadinya kelangkaan masker bagi petugas medis, pemerintah kemudian menyarankan untuk memilih masker kain. Di sini kami akan mencoba membuat masker kain sendiri, yaitu masker kain tanpa dijahit. Bahan yang dibutuhkan mudah sekali, yaitu bahan-bahan yang ada di rumah. Bahan-bahannya yang pertama, kain, kaos katun yang sudah tidak terpakai atau sarung bantal katun. Yang kedua, karet elastis, bisa menggunakan ikat rambut karet yang dilapisi kain agar lebih nyaman. Cara membuatnya, pertama, cuci dan keringkan terlebih dahulu kain agar steril saat digunakan. Lalu, ukur panjang kain sesuai ukuran wajah. Masker harus menutup hidung, mulut, hingga ke bawah dagu. Setelah itu, bentangkan kain, kemudian tambahkan tisu untuk filter di dalamnya. Kemudian, lipat menjadi 3 lipatan, lalu sisipkan karet atau ikat rambut pada kedua sisi kain. Selanjutnya, lipat bagian ujung kain tepat di mana karet disematkan. Satukan bagian ujung satu dengan ujung satunya agar kain rapat. Tarik kedua ujung bagian atas dan bawah dari masker. Dan jadi deh, masker kain siap digunakan. Mudah kan teman-teman? Nah, begitulah cara-cara membuat masker kain yang mudah. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Jaga kebersihan dan di rumah aja. Terima kasih. Sekali kelompok 1 membuat prosedur masker kain tanpa dijahit. Boleh diberikan apresiasi untuk kelompok 1? Sangat kreatif sekali ya, dari waktu yang kurang dari 2 jam pelajaran, kelompok 1 dapat membuat video yang sangat kreatif. Silakan untuk kelompok yang lain untuk memberikan komentar terhadap hasil kerja dari kelompok 1. Dari kelompok 2, ada? Oh iya, silakan dari kelompok 2 untuk berkomentar kepada kelompok 1. Iya, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 2 yang telah memberikan komentar. Selanjutnya, kelompok ketiga. Iya, bagus sekali. Ya, semuanya sudah ya. Semua sudah berkomentar terhadap hasil kerja kelompok 1. Sekarang, silakan untuk kelompok selanjutnya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya telah selesai. Kita sudah melihat hasil kerja dari setiap kelompoknya, sangat kreatif dan sangat bagus sekali hasil kerja kelompok kalian. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semuanya sudah paham ya, dan sudah bisa membuat teks prosedur sendiri melalui vlog singkat tadi. Sudah bisa membuat prosedur dengan baik, bagaimana tujuannya, kemudian material dan juga alat, dan juga yang terpenting adalah langkah-langkahnya bagaimana, kemudian dimasukkan juga ciri kebahasaannya yang terdapat dalam teks prosedur, kemudian dibuat sekreatif mungkin dalam bentuk vlog singkat. Iya, bagus sekali semuanya. Semuanya sudah paham ya bagaimana cara membuat teks prosedur sendiri. Nah, untuk itu Ibu akan memberikan soal pasca tes untuk kalian kerjakan sekarang. Nanti Ibu soalnya akan berikan kepada KM, kemudian jika sudah selesai kumpulkan kepada KM, nanti KM berikan kepada Ibu. Dapat dipahami? Iya. Baik, silahkan Nah, silakan ini
soalnya bisa dibagikan oleh KM kepada rekan-rekan semua. Selesai? Sudah ya? Silakan untuk kumpulkan ke meja ibu. Ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran kali ini telah selesai. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini itu? Silahkan, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, Saudara Devi. Ya, bagus sekali. Apa yang tadi disampaikan oleh rekan kalian itu, Saudara Devi, itu sudah bagus ya, sudah benar. Jadi, teks prosedur itu teks yang berisi mengenai langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini membantu kita untuk membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Dapat dipahami semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya yang telah belajar dengan sungguh-sungguh dan juga memerhatikan pembelajaran dengan baik. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita dapat bertemu dalam pembelajaran minggu yang selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.